Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muaibah SPD, calon guru penggerak angkatan 11, guru SMKS Nurul Quran Kerangkeng, Indramayu, Jawa Barat. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi dan penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat para sekolah, kemudian pada yang terhormat Bapak OPU beserta kemudian pada yang terhormat Bapak Ibu Guru pendidikan SMK pertama-tama kami mengucapkan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di setiap kali ini kita bisa mengamalkan besok tentang guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga yang tercurahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan beserta umatnya dari Allah di dalamnya termasuk sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru penggerak adalah program pemerintah yang melalui adalah pendidikan pendidikan nasional dan juga Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana tujuannya adalah agar ada di setiap satuan pendidikan guru yang menjadi motor, guru yang menjadi leader dalam kegiatan pembelajaran. Sebab
pembelajaran ini merupakan suatu kegiatan yang sangat sakral, kegiatan yang sangat esensial, kegiatan yang sangat penting dalam proses pembelajaran untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang nantinya dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang akan mewarnai kehidupan suatu bangsa ini. Oleh sebab itu, keberadaan guru penggerak ini merupakan suatu hal yang sangat penting yang nantinya bisa memberikan sharing kepada guru-guru yang lain di mana tentang pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan regulasi dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang setidaknya bisa tercipta dengan suasana yang kondusif, suasana yang menyenangkan, sehingga siswa merasa betah, siswa merasa nyaman. Suasana belajar yang telah diterapkan, suasana belajar yang telah disiapkan oleh Bapak dan Ibu, sehingga pada akhirnya materi yang tersampaikan itu bisa dipahami oleh peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat, maka saya sangat mengapresiasi sekali daripada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop guru pendamping di SMK Quran di Mumbai. Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah membuka ini sebenarnya aktivitas tentang budaya positif, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih Bapak yang sudah membuka ini sebenarnya aktivitas tentang budaya positif, penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan apa sih budaya positif itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Maka pada waktu itu mohon untuk caranya
Kira-kira dari tiga pinjaman ini, Bapak Ibu pernah melakukannya di tingkat yang mana? Coba, Rumus pernah menangani masalah siswa? Berbagi pengalamannya? Pernah? Ya, pernah. Di tahapan mana? Mungkin di tahapan tadi menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Orang itu pernah melakukan kesalahan. Mungkin ada beberapa siswa yang terlambat, mungkin yaitu tadi. Ya, Ibu, terima kasih. Mungkin ya semuanya pernah menjumpai ya bahwa peserta didiknya atau siswa kita pernah melakukan kesalahan. Jadi teman-teman semoga dulu bahwa semuanya pernah melakukan kesalahan. Ya, dari satu nih, sudah namanya posisi kita sebagai guru di lingkungan posisi kontrol ini kira-kira yang terbaik menurut Bapak yang nomor berapa? Ya, kalau menurut saya sih tadi yang disampaikan oleh Ibu Bapak yang pernah ini sejauh itu bahwa sifat guru itu memang benar sebagai manajer. Artinya gimana? Artinya bahwa kita itu memanage siswa, bukan siswanya saja sebenarnya, tapi kondisinya juga dalam arti kondisi lingkungan siswa itu pertemanannya bagaimana, dan bahkan mungkin dilihat dari lingkungan keluarga juga sih sebenarnya. Terkadang apa yang tingkat siswa yang di sekolah itu terkadang bisa dari faktor pertemanan di lingkungan sekolahnya, bahkan di keluarganya itu. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa manage, artinya memanage siswa ini agar kita bisa mengkondisikan lah artinya, karena memanage siswa ini seperti apa namanya, mengkondisikan siswa itu sih sebenarnya bisa saja. Ya. Terima kasih Bapak tanggapannya. Coba ke sini ke komisi tadi. Oke, kamu lagi barangkali dari hukuman penghargaan, apakah itu pernah melakukan penghargaan dan hukuman kan? Ya, pernah. Ini bagian apa itu? Penghargaan kelas dengan anak-anak yang rajin berjalan, dikasih penghargaan lah buat kerja apa menghargai anak rajin gitu sekolah. Menurut Ibu penghargaan itu bagus tidak diterapkan di sekolah? Bagus sih, karena lebih memotivasi siswa lain untuk lebih rajin dan berangkat gitu. Asal jangan keseringan ya? Ya, asal jangan keseringan. Terus-terusan dikasih penghargaan yang kurang baik juga ya? Nanti ada, mungkin kalau yang sering banget itu kan ada sebulan beliau yang pasti ya, ada yang kan ini kan ya, memberikan dong yang lain ya, oke, untuk ini bagaimana pernah menerapkan budaya positif apa di sekolah? Kira-kira? Oke, siap. Kenapa Anda bingung? Ya, saya misalkan ya kalau tadi yang di sekolah oke, itu tadi sekian pertanyaan, jawabannya rata-rata sama ya. Posisi terbaik kita sebagai seorang guru adalah posisi manajer. Di posisi manajer karena
semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat sebagai guru khususnya untuk bisa memahami peserta didik kita dan memposisikan diri kita guru sebagai seorang manajer. Mungkin susah ya, karena saya sendiri mungkin awal-awalnya memang ada di posisi pembuku dan pemantau ya, apa-apa ada hubungan. Lewat modul ini, lewat modul mengenai budaya positif tentang posisi kontrol, tentang teori segitiga institusi, di sini saya juga paham ya, mulai paham bagaimana seorang guru itu berada posisinya harus di level manajer, yaitu sebagai penuntun. Kita hanya sebagai fasilitator untuk murid kita, membimbing tugasnya. Jadi mari sama-sama kita terapkan budaya positif di sekolah kita, dan semoga murid-murid kita nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu menjadi seorang pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, serta menjadi murid yang kreatif. Semoga ya kita semua juga bisa menjadi seorang guru yang bisa berada di posisi sebagai manajer. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kehadirannya. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I am very well too, thank you. Oke, class. Sebelum dimulainya pembelajaran, hari ini Ibu akan bikin keyakinan kelas terlebih dahulu bersama kalian. Ada yang bertanya apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa bukan kesepakatan? Kenapa bukan peraturan? Apa bedanya? Coba. Apa, Intan? Apa? Kenapa? Sabila? Boleh dibaca? Boleh? Oke. Oke. Terus kalau peraturan Sandra? Oh gitu. Oke. Coba Ida, kalau peraturan apa? Oke ya. Nah, bersifatnya satu arah. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu Ibu melibatkan kalian untuk berpartisipasi, berperan aktif dalam ikut membuat keyakinan kelas itu sendiri, peraturan-peraturan itu sendiri. Jadi bukan hanya dari Ibu nih datangnya, dari kalian juga. Nah, bedanya apa antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Tadi ya, kalau peraturan kelas, kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Nanti kita sepakati nih antara guru dengan siswa, dan bersifat universal dan atau fleksibel. Nanti jika peraturannya itu dikaji ulang, terus sudah tidak cocok, boleh dirubah. Beda dengan gerak, beda dengan tanda petik, paku gitu, seperti itu terus.
Oke, disiplin. Apa lagi? Menghargai waktu. Ada lagi? Yang lain? Menghormati orang lain. Intinya adalah disiplin ya. Nilai kebaikannya itu disiplin. Menghargai waktu. Apa lagi? Menghargai waktu. Nah, sama dengan kita datang tepat waktu berarti kita juga menghargai orang lain kan? Oh, orang lain sudah ada di kelas, kalian masih di jalan. Itu berarti tidak menghargai kan? Ibu sudah ada nih sampai di sini jam 7, ternyata siswanya cuma ada berapa menit. Itu berarti tidak menghargai kan? Nah, berarti kalau kalian datang tepat waktu itu sama dengan menghargai orang lain. Oke, sekarang yang nomor 2. Coba siapa? Ada yang mau sebutkan kira-kira? Siapa? Nomor 2? Apa? Ayo berikutnya, gak apa-apa. Izin bila ada keperluan keluar kelas. Oke ya. Jadi kalau sudah di dalam kelas, jika mau keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Nah itu, boleh ya. Izin bila ada keperluan, izin terlebih dahulu. Tidak ada keperluan keluar kelas. Kira-kira yang disepakati berapa menit kalau izin keluar? Misalkan ke toilet atau ini beli apa gitu kan? Berapa menit kira-kira? Coba cowok. Hah? Ya ya, 1,5 jam. Ini mah bukan izin keluar, itu mah tidur nanti. Ya, 5 menit cukup? Cukup ya, 5 menit cukup ya. Kurang lebih 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit sampai 10 menit ya. Oke. Nah, kira-kira nilai kebajikan apa yang diyakini jika ada keyakinan kelas harus izin terlebih dahulu? Nilai kebaikannya apa? Apa? Sopan, santun ya. Nah, jadi kalau yang selolong-selolong aja sopan tidak? Ya. Enggak kan? Ya. Siapa biasanya tuh? Siapa biasanya yang selolong-selolong gue? Ya. Jadi harus izin terlebih dahulu. Coba berikutnya siapa lagi yang mau nunjukin keyakinan kelas yang akan kita buat apa? Coba nih dari cowok. Nah itu berdoa sebelum dimulainya pembelajaran. Ini harusnya dari guru satu nih ya. Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Oke. Oke, kira-kira dari kegiatan berdoa sebelum dimulainya pembelajaran, nilai kebaikan apa yang kalian yakini? Nilainya apa? Nilai kebaikannya? Religius. Oke, religius. Apa lagi? Apa ya namanya? Ya. Ya benar. Oke ya. Nilai yang terkandung di sini adalah religius ya. Apa lagi? Religius, taat pada agama yang dianut. Pada agama yang dianut. Oke, berikutnya. Coba. Dilarang membuang sampah. Nah, tuh. Bagus tuh, sadar tuh. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oke ya, kita tulis di sini. Dilarang buang sampah sembarangan. Nah, dari dilarang buang sampah sembarangan, nilai kebajikan apa yang kalian yakini? Nilainya apa? Oke, menjaga kebersihan. Apa lagi? Menjaga kerapian. Apa lagi? Ya pasti ya. Kalau sudah bersih pasti indah. Di sini berarti keyakinannya adalah mengenai kebersihan.
Mana diamnya ini? Hah? Ada? Oh, ada. Sorry ya. Ada dan etika, ada sopan santunnya ya. Jadi tidak hanya berangkat sampai dewek, berangkat semaunya sendiri, tidak masuk kelas semaunya sendiri. Nah, jadi lewat ini ada sopan santunnya, ada adabnya ya. Sopan santun, terus ada adabnya juga ya. Kira-kira dari 6 ke 16 ini ada yang mau ditambahkan? Cukup? Bu, tidak boleh main di ini Bu, di dalam kelas. Terganggu nggak kalau ada yang main dalam kelas? Enggak. Enak kan? Cukup? Segini? Cukup? Nah, kalau cukup, nanti Ibu bikinkan di papan ini ya. Merasa. Sekarang kita kajikan bersama. Nomor 1 itu harusnya ini ya. Nomor 3 ini harusnya nomor 1 ya. Berdoa sebelum mulai pembelajaran. Setuju? Setuju? Setuju ya. Berarti di sini ya. 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 Terus yang kedua, datang tepat waktu. Setuju? Wah, ayo datang tepat waktu. Kecuali mungkin kalau depend on keadaannya. Kalau mungkin keadaannya tidak memungkinkan, nanti kalau telat pun ada dispensasi atau ada keterangan kenapa terlambatnya, kan begitu ya. Bukan hanya masalah-masalah ya. Berarti disetujui ya. Berarti ini ya. Setuju ya? Datang tepat waktu. Nomor 3. Kira-kira nomor 3 berarti ini ya. Nomor 3 di nomor 2. Izin terlebih dahulu bila ada keperluan keluar kelas. Setuju? Setuju? Ya, setuju ya. Jangan asal selonong baik. Oke, berarti ini setuju. Kurang lebih 5 sampai 10 menit. Jangan lama-lama ya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Berarti di nomor 6 ya, kita jadikan nomor 4 ya. Izin atau tulis surat ketika tidak masuk sekolah. Setuju? Setuju? Setuju ya. Oke, semuanya. Cewek? Setuju? Setuju ya. Di mana tadi? Ini ya. Terus berikutnya ada dilarang buang sampah sembarangan. Nah, di sini itu berarti nomor 5. Tapi di sini Ibu harus mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kira-kira kalau dilarang buang sampah sembarangan, itu kan kalimatnya negatif ya. Kira-kira menjadi kalimat positif apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah ya, menjadi buanglah sampah pada tempatnya ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi yang masih suka masukin sampah di kolong meja, nah itu nanti harus siap nguras kolong meja ya, keluar ya. Oke ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini setuju tidak? Setuju? Setuju. Oke, ini ya berarti ya. Berikutnya, yang terakhir nih masih menjadi kontroversi. Boleh makan di dalam kelas. Kira-kira itu boleh tidak? Boleh. 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 Boleh makan di kelas, tapi makanannya makanan ringan saja. Snack ya, atau minuman ringan ya. Kalau makannya makan nasi ya jangan di dalam kelas, kasihan ya. Berarti makan snack ya, atau camilan ya. Boleh makan snack, camilan. Jadi kalau yang dari rumah belum sempat sarapan, itu boleh bawa snack camilan-camilan, silakan. Asal jangan mengganggu yang lain. Sama fokus juga ke materi. Misalkan ada guru lagi ngurangin ya, disimpan dulu.
TKJ dari SMK Nurul Quran Krangkeng. Dan saya Nia Ramadhani dari kelas 12 TKJ SMK Nurul Quran Krangkeng. Di sini kami akan menanggapi mengenai pembuatan keyakinan kelas tadi. Kami merasa senang sekali karena ikut dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu nak, sini dulu. Ike, kenapa terlambat? Oke, kesiangan. Apa yang menyebabkan Ike kesiangan? Oke, kembali lalu. Ya, oke, tidak apa-apa ya. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Setelah itu hal yang wajar. Kira-kira yang kita tahu, maksudnya jam berapa? Tidur lebih awal, pasang alarm, sama minta bantuan orang yang di rumah untuk membangunkan supaya nanti tidak telat lagi. Oke ya. Kali ini ibu maafkan, nanti kedepannya itu siap memperbaiki. Oke, siap ya. Oke, berarti sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Wirawati, kelas 12 KKJ SMK Nurul Quran Krangkeng. Saya merasa senang sekali diajak diskusi sama ibu guru karena di situ saya diajarkan untuk lebih menghargai waktu, menghargai orang lain, lebih bisa menghargai waktu dan disiplin lagi. Serta saya juga diajarkan untuk lebih mentaati aturan sekolah yang ada. Contohnya jadwal masuk jam 7 pagi. Berarti kita harus masuk jam 7. Itu berarti kita menghargai waktu, menghormati orang lain. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur, kelas 12 TKJ SMK Nurul Quran Krangkeng. Di sini saya akan mencoba menanggapi cara Ibu Mu'aiba dalam menangani permasalahan pada murid. Menurut saya, apa yang dilakukan Ibu Mu'aiba sudah sesuai dengan nilai segitiga restitusi, di mana beliau tidak langsung menindak, tetapi menanyakan terlebih dahulu latar belakang masalah tersebut. Ini sudah sejalan dengan teori segitiga restitusi, di mana beliau menstabilkan identitas, tidak menyalahkan, memvalidasi tindakan yang salah, di mana memberi arahan bahwa tindakan tersebut salah, tetapi tidak menyalahkan, lalu menanyakan bagaimana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan tentunya banyak sekali. Saya menyadari ternyata selama ini saya kurang tepat ketika menghadapi permasalahan yang terjadi pada murid-murid saya. Pembelajarannya yaitu seharusnya saya menerapkan tahapan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan pada murid-murid saya, supaya dapat menghasilkan murid yang merdeka, bahagia, menjadi pribadi yang sukses dan bertanggung jawab.
Pembelajaran berikutnya yaitu seharusnya kita sebagai pendidik harus mampu memposisikan diri kita idealnya di level manajer atau minimal di posisi pemantau. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sesama guru dan warga sekolah, juga antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas dan lingkungan sekolah saja, namun juga penerapan di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia guru-guru hebat se-Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.